Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah video yang memperlihatkan detik-detik awak BMP-3 Rusia saat menjalankan misi tempurnya. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang diunggah di akun Telegram @MOD Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Militer Rusia setiap hari menjalankan misi tempur untuk menghancurkan anggota militer dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di zona operasi khusus. Prajurit unit senapan bermotor dari pasukan tank pengawal ke-1 kelompok pasukan Barat terus melawan musuhnya dalam menduduki posisi yang menguntungkan. Pertempuran terus berlanjut, militer Ukraina terus dapatkan kerugian besar. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Pasukan artileri Rusia menyerang posisi mortir Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Sebagai hasil dari pengintaian udara, posisi mortir militer Ukraina yang disamarkan ditemukan di salah satu hutan tanaman. Setelah menerima semua data dan koordinat yang diperlukan dari bagian mortir Angkatan Bersenjata Ukraina, kru artileri dari kelompok pasukan Sever menyerang dan mengenai posisi mortir musuh. Target yang dicapai dikonfirmasi melalui kontrol objektif. Di sisi lain, kendaraan tempur lapis baja lainnya dari Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan oleh serangan lancet di wilayah yang sama perbatasan Kursk. Unit pengintai kelompok pasukan utara mengidentifikasi kendaraan tempur lapis baja musuh Kozak. Target yang ditemukan segera dihancurkan menggunakan amunisi lancet yang berkeliaran. Rekaman kontrol objektif mengonfirmasi bahwa target telah tercapai. Operator drone FPV dari kelompok pasukan Dnipro menghancurkan 2 pos kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di tepi kanan Dnipro di wilayah Kherson. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Angkatan Bersenjata Rusia sampai saat ini tak memberikan kesempatan kepada personel musuhnya untuk bisa bergerak bebas. Semua senjata dan strategi digunakan untuk menghancurkan kelompok militer Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman, sebuah bangunan yang menjadi tempat berkumpulnya tentara Ukraina meledak dahsyat dan rusak parah imbas serangan militer Rusia. Insiden ini dipastikan merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan kerja tempur awak mortir 120 mm dari kelompok pasukan Barat. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Saat menjalankan misi penembakan, mortir tersebut menghancurkan ruang galian, awak mortir, dan konsentrasi personil Angkatan Bersenjata Ukraina. Data kontrol objektif dari UAV pengintai mengkonfirmasi penghancuran target. Untuk mendukung operasi aktif di wilayah tanggung jawab, para mortir melengkapi dan menyamarkan posisi tembak mereka terlebih dahulu, serta jalur khusus untuk penerimaan taktis senjata mortir yang berkeliaran. Tentara Rusia bekerja secara mandiri. Mereka diklaim sudah berpengalaman sehingga tidak ada masalah yang terlalu serius untuk mereka hadapi. Meski ada banyak sekali drone FPV musuh, namun militer Rusia bisa mengatasinya. Orang-orang kami hebat, mereka beradaptasi dengan segala hal, kata Komandan Peleton Kubu Moskow. Кота, подправляйте. Да, плюс.
Да, у нас ребята, если честно, автономно работают. Вот цели приходит, говорят, все уже сейчас будет, соответственно, пехота заходить. Сначала артиллерия работает, соответственно, или 82-й, или же 120-й. Вот. И, соответственно, потом уже заходит пехота. Наши уже бойцы уже на опыте, как бы, ну, проблем нету. Вот. Ну, используем все средства, которые у нас есть, природа, то, что у нас дает, допустим, те же массети, допустим, те же вот палки там как-то уже отработали, допустим, и быстро-быстро уже команда, все, укрытие. Ответка, да, по-разному. Ну, сейчас в последнее время очень, много такие вот птички, PPV. Вот. Ну, справляемся. Наши пацаны тоже молодцы, честно сказать. Уже, адаптировались, как бы. БПЛА у нас там поднимает, соответственно, корректирует по сторонам света. И нам говорят, вот, пацаны попали. Все, офигеть. Satuan Angkatan Bersenjata Ukraina menyerah di arah Zersing. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 19 Agustus 2024. Unit Angkatan Bersenjata Rusia melanjutkan operasi ofensif yang sukses di arah Zersing. Akibat penggunaan selebaran yang dijatuhkan dari UAV, seluruh unit personil militer Ukraina yang dimobilisasi yang menderita kerugian besar memutuskan untuk secara kolektif meletakkan senjata dan menyelamatkan nyawa mereka. Mereka menyerah dan langsung mengikuti arahan drone Rusia hingga pada akhirnya mereka sampai di titik utama Angkatan Bersenjata Rusia. Selanjutnya, mereka kemudian diinterogasi sekaligus membagikan ceritanya tentang seperti apa kondisi di kubu Zelensky. Я Коломец Леонид Юрьевич, 6.11.71, рядовой, солдат. Стрелец-санитар, 150-й батальон, 7-я рота, 2-й взвод, 2-е отделение. Послали меня на позицию. Вот. Не было ни связи, ни воды. Меня ранило. Русские солдаты перевязали мне рану. Выдали новые штаны, потому что те были порваны. Накормили. Принял сухой душ. Никто не бьет, мне относится нормально, это я вам честно говорю. Я скажу честно, относятся более чем по-людски. Кормят, понятно, что не курорт, но хорошо кормят. Обработали мне рану. Вот. Сказали, еще дальше врач осмотрит дальше, потому что там осколком зацепило ногу немножко. Отношения чисто по-людски, никто не бьет, не пугает. То, что говорят вам, что тут бьют, там, ломают людей там, или еще что-нибудь, со мной такого не было. Вот. А меня мобилизовали, ЦТК. Вот. Я хочу еще одно сказать. ЦТКшники, идите вы воевать. Почему не идете? Почему вы, такие здоровые, молодые, идти воевать не хотите, а забираете всех, кого не попадя, например? По мне, так я попал в плен. Вот. Так я остался жив. Вот. Конечно, лучше, чем воевать. И я знаю, что многие не хотят воевать. Это я больше, чем уверен. Я Гавриш Віталій Леонідович, 6.11.88 год. Вінницька область. Жена в розводі, діти є. Солдат. Снайпер-стрілець, 150-та бригада, 3-й механізований батальйон, 7-ма рота, 1-й взвод, 2-е відділення. Здався в плен, тому що вивели на позиції без рації, без води. І відступати вже не було куди, і сил навіть не було. І за того здався. Ні, не б'ють. Отношення хороші. Нормально все. Да, я мобілізований.
Видали один сухпай, в кого 2 бутилки води було, в кого 1 бутилка води. 5 днів без рації навіть. Ніхто не приходив, нічого. Постоянні обстріли. Звісно, страшно. Не об'яснили навіть, що, куди і зачем. Ребята, воювати не советую. При можливості здаватися в плен. Виходу другого немає. Если хочешь бути живим. Angkatan bersenjata Rusia terus memberikan kerugian yang signifikan pada kubu Zelensky. Terbukti dalam sebuah rekaman yang diunggah di media sosial Telegram pada Senin 19 Agustus 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan detik-detik peluncuran serangan udara dari Rusia terhadap angkatan bersenjata Ukraina dari Primorye. Brigade Primorsky ke-60 berhasil memukul mundur musuh dan menempati posisi yang semakin menguntungkan. Dapat dilihat dalam rekaman, ledakan demi ledakan terjadi di posisi angkatan bersenjata Ukraina hingga tak menyisakan apapun di posisi tersebut. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Pilot drone Rusia terekam dalam sebuah video yang kini ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 19 Agustus 2024. Kerja terkoordinasi dari drone Befish dan FPV menghancurkan posisi militer Ukraina. Rekaman dari garis depan menunjukkan kerja efektif pilot drone dari kelompok pusat Rusia. Tindakan terkoordinasi pada Befish dan menggunakan drone FPV yang tepat memungkinkan pesawat tempur Rusia mencapai hasil maksimal tanpa meninggalkan peluang bagi personel militer Ukraina. Dua drone ini telah menjadi mimpi buruk bagi musuh, hancurkan target dengan presisi dan kecepatan tinggi. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman, hingga video ini beredar beragam komentar dari warganet. Penggunaan pesawat tak berawak memang selalu menjadi andalan militer Rusia di medan pertempuran. Bagaimana tidak, pengoperasiannya yang praktis dapat mempermudah militer Rusia dalam menghancurkan target atau musuhnya dalam jumlah yang cukup banyak. Seperti yang terlihat dalam rekaman berikut. Rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 19 Agustus 2024 memperlihatkan adegan penghancuran kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina oleh drone FPV BT-40 Rusia.
Setelah berhasil mengidentifikasi posisi musuhnya, drone BT-40 Rusia tidak tanggung-tanggung langsung melenyapkan targetnya, membidik hingga menghantam secara brutal. Insiden ini dapat dipastikan membuat tentara Ukraina dapatkan kerugian yang besar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.